warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini waktu Arab Saudi, saya berada di Masjid Quba, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah menginjakkan kakinya di Madinah, atau dulu dikatakan sebagai Taif. Rasulullah membangunnya, mendirikan Masjid Quba ini dengan para sahabatnya pada saat itu untuk mempererat hubungan yang dimana antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin dieratkan dengan adanya pembangunan Masjid Quba ini. Maka Masjid Quba ini juga didirikan atas dasar keimanan dan ketakwaan mereka, kaum Ansor dan kaum Muhajirin pada saat itu. Masjid ini sebagai pemersatu bangsa, pemersatu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah pertama kali tidak membangun toko, tidak membangun pusat pembelajaran makanan, tidak membangun apa saja, tetapi Rasulullah membangun masjid. Ini artinya apa? Ini artinya dengan membangun masjid inilah maka Rasulullah SAW ini sebenarnya mengajak para sahabat pada saat itu untuk meningkatkan kualitas daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak hanya diperuntukkan untuk sujud saja, tidak hanya diperuntukkan untuk ibadah saja pada saat itu, akan tetapi berusaha untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai kekuatan pada saat itu, sebagai tempat bermusyawarah di antara para sahabat pada saat itu. Fungsi masjid tidak hanya untuk berzikir saja, tidak hanya untuk sholat saja, melainkan harus ada pusat-pusat yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat perumahan dan sebagainya. Nah, maka kita patut bangga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan pembangunan masjid tersebut, sehingga fungsi masjid ini bukanlah satu-satunya untuk ibadah sholat, mengaji, berzikir, melainkan mempunyai fungsi yang lain. Harapannya masjid-masjid yang lain juga begitu. Kita semua harusnya bisa mengambil pelajaran penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid. Di situ sebagai fungsi pemersatu bangsa, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat perekonomian dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid. Nah, di sini terbukti keberhasilan Rasulullah SAW mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka bersatu padu, mereka membentuk suatu kekuatan, membentuk suatu kesepakatan, membentuk suatu
kekuatan pada saat itu. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan mereka kaum-kaum Ansor dan Muhajirin bersatu padu mengembangkan Islam pada saat itu, menyebarkan Islam pada saat itu. Oleh karenanya kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah SAW membentuk suatu daerah, membentuk suatu peradaban, sehingga menjadikan sebagai pusat yang bisa digunakan, bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Oleh karenanya kita semua dianjurkan setiap saat, setiap waktu, agar supaya kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan melakukan, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan itulah kita betul-betul jadikan sebagai orang yang pandai bersyukur. Nah, di sini Masjid Quba, masjid yang luar biasa, masjid yang menandakan, menyimbolkan persatuan dan kesatuan yang dibentuk, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka para jamaah haji maupun umroh ini tidak melewatkan dirinya untuk bisa berkunjung, untuk bisa sholat di Masjid Quba ini. Kenapa? Karena masjid, ketika kita sholat di Masjid Quba ini pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah umroh. Ini luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tentunya akan kita dapatkan, akan kita bisa peroleh nantinya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba selain mempunyai keistimewaan di situ, di sini ada satu sumur yang namanya sumur Azak, yang dimana sumur tersebut ini dibangun oleh sumber pada saat itu untuk mengairi daripada kurma pada saat, dan pada saat itu Rasulullah SAW pun bisa pada saat nyampe berada di kota Madinah atau dulu Taif, ini beliau mengambil air minum di sini, mengambil air minum untuk sekedar menyegarkan badannya. Inilah air pertama yang diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minum. Maka
suatu keberuntungan bagi kita semua bisa berkunjung ke Masjid Quba ini, bisa sama-sama menikmati indahnya Masjid Quba ini. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Ke kita ke Sumur Azab. Oh, di situ ada onta. Onta. Kita bisa melihat onta di situ. حتى معتز ابو راشد ريان هذول كلهم ما كانوا موجودين. Sumur Azab. بئر عزب. بئر عزب. يلا الجايات ان شاء الله. لا حنسوي احنا هذا بس كذا عشان الشباب ماشيين خلاص. ولا لا عندنا طلعه وهذا طالعين. ان شاء الله. 10 ريال. تبغى شيء؟ حبيبي الله يسلمك. واحد نمر. واحد. Kita berada di Bi'r Azab. Azab, Sumur Azab. Syukran. 10 ريال. Kita bisa mengunjungi Sumur Azab ini dengan biaya 10 real. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kalau 10 real di sini sekitar berapa? Kali 4.000, 40.000 ya. Nah, di sini kita bisa menikmati ya. Ini sumur yang bersejarah sebenarnya. Sumur yang bersejarah yang dimana ini adalah pertama kali Rasulullah SAW ini. Rasulullah berdiri di sini. Rasulullah berhenti beristirahat di sumur tersebut. Ini suatu kenikmatan bisa kita lakukan, bisa kita hadiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. كيف الحال؟ حال أي خير. حق المدينة. Indonesia. ها؟ Indonesia. خلاص. Ini Bi'r. Ini Bi'rul Azab. Bi'rul Azab. Alhamdulillah. Kita bisa menikmati air yang rasanya apa ya? Gimana ya rasanya? Begitu. Cuman seger gimana begitu rasa Sumur Azab. Nah, inilah kita bisa di sini ya, bisa menikmati sumur ini, air ini yang dulu Rasulullah juga minum pertama kali di sini. Ini dulu sejarahnya ini adalah
apa namanya, kurma. Beliau beristirahat, beliau minum di sini. Inilah sumur yang bersejarah sebenarnya. Para jamaah umroh jangan dilewatkan haji maupun umroh untuk bisa di sini, bisa menikmati sumur azab ini. Ya, suatu kenikmatan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, nikmati. Airnya gimana ya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.